Halo Bu Risa dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maxentiana Putih dan saya akan bersama teman saya Ancila Audra yang akan bersama-sama belajar dan menjelaskan tentang determinan serta inverse dari matriks. So, pertama-tama kita akan belajar mengenai determinan matriks. Oke teman-teman, jadi kita akan mau belajar mengenai determinan matriks. Sebelum itu kita kenali dulu pengertiannya. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Jadi kalau bukan bentuk matriks persegi maka tidak bisa ditemukan determinannya ya teman-teman. Matriks persegi itu yang ada seperti di sini, yaitu saya mengambil contoh dari 2x2 dan juga 3x3. Jadi dia jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama teman-teman. Gitu. Lalu determinan matriks ini berupa selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dan juga perkalian-perkalian elemen pada diagonal sekunder. Ya, teman-teman. Jadi diagonal utama itu yang nyerong ke kanan, sedangkan diagonal sekunder atau samping itu yang ke kiri gitu. Nah, determinan matriks ini itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini teman-teman. Jadi bisa bentuk det A kayak gini dalam kurung A, determinan A kayak gini tanpa dalam kurung, dan juga bisa bentuk kayak gini, garis A garis. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau di soal kita bisa tulis seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja lanjut ke matriks determinan matriks 2x2. Jadi di sini rumusnya adalah kita lihat ada matriks bernama A yang memiliki A, B, C, dan D. Jadi kalau kayak gini nanti determinannya itu kan merupakan hasil pengurangan dari hasil kali elemen diagonal utama sama hasil kali dari diagonal sekunder atau diagonal sampingnya. Jadi maksudnya itu nanti A dikali D dikurang B dikali C. Jadi nanti akan seperti ini, yaitu determinan A itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjut ke contoh soalnya ya. Oke, jadi di sini ada contoh soalnya. A sama dengan ada 2, 5, 4, dan 3 ya. Di sini kita langsung aja tulis. Kan tadi dibilang determinan A itu merupakan hasil pengurangan dari perkalian diagonal utama. Diagonal utamanya kan yang ini, 2 dan 3. Jadi kita ditulis di sini 2 dikali 3. Lalu kan selisih ya. Jadi kita kurang dari perkalian diagonal sekundernya, yaitu 5 dikali 4. Jadi nanti akan menghasilkan 2 dikali 3, 6. 6 dikurang dengan 5, min 5 dikali 4, 20 ya. Jadi 6 dikurang 20 itu sama dengan min 14. Ngerti teman-teman? Jadi jawabannya adalah min 14. Supaya teman-teman gak bingung, kita ada contoh soal yang kedua nih. Jadi diketahui matriks B itu ada 4, min 8, 1, dan min 3. Langsung aja kita tulis determinan B itu sama dengan, kan tadi diagonal utamanya di sini kita ketahui ada 4 sama min 3. 4 sama min 3 berarti sini ada 4 dikali dengan min 3. Oke, dan dikurang dengan min 8 dikali 1. Min 8 dikali 1. Langsung aja kita hitung. 4 dikali min 3 itu pasti jawabannya adalah min 12. Sedangkan dikurang min 8 itu udah pasti min 8. Karena di sini itu min ketemu min, jadi plus ya teman-teman. Jadi kayak gini, min 12 ditambah 8, hasilnya adalah min 4. Oke? Sampai sini paham ya teman-teman?
Oke teman-teman, jadi selanjutnya adalah determinan matriks 3 kali 3. Nah, bentuk matriks 3 kali 3 kan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi ada matriks A yang berisikan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, nanti kalau misalkan disuruh nyari determinannya, maka teman-teman bisa lakukan seperti ini. Determinan A itu sama dengan kita tulis ulang lagi A, B, C, D, E, F, G, H, I kayak gini. Nah, terus kita buat bayang-bayangnya. Jadi kita cari bayang-bayangnya. Kita tulis ulang dua kolom di depan ini. Oke. Jadi A, D, G, B, E, H. Terus tutup lagi. Kayak gitu teman-teman. Karena kita sudah ketemu diagonal utamanya, setelah maka itu kita sudah bisa cari diagonal sekundernya. Cari Karena nanti akan kita diagonalnya. selisihkan Diagonal teman-teman. 1, 2, dan 3. Lalu ini merupakan diagonal utama ya teman-teman. Mulai dari sini, dari C, E, G, A, F, H, dan B, D, I. Oke? Berarti ya teman-teman. Dan nanti berarti kita jabarin jadi seperti ini. Determinan A itu sama dengan A dikali E dikali I itu ditambah. Jadi kalau yang warna kuning yang diagonal utama itu ditambah, sedangkan yang warna diagonal pink ini itu nanti dikurang. Oke, jadi A, E, I. Lalu di sini B dikali F dikali G, tutup kurung, ditambah C dikali D dikali H, C dikali D dikali H. Nah, lalu ini kita kurang sama diagonal yang warna pink. Kita kurang dengan perkalian C, E, dan G. Lalu dikurang lagi A, F, dan H. A, F, dan H. Dan dikurang lagi dengan B, D, dan I. B, D, dan I. Kayak gitu teman-teman rumusnya. Nanti dijumlahkan dan ada hasilnya. Jadi ini adalah rumus dari determinan matriks 3 kali 3. Langsung aja ya kita ke contoh soalnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ada contoh soal matriks 3 kali 3. Di mana di sini diketahui matriks A ada 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Oke, berarti di sini kita tulis determinan dari A yaitu kita tulis ulang kan 4, 2, 8, 2, 1, 5. Dan di situ ulang lagi 3, 2, 4. Dan seperti yang tadi sudah dibilang, kita buat matriks bayang-bayangnya. Atau kita tulis ulang dua kolom di depan. Jadi kita tulis ulang 4, 2, 2, 1, 3, 2. Kayak gini. Lalu kita tutup lagi. Oke. Selanjutnya kita kita kalikan setiap diagonalnya. Jadi nanti diagonalnya akan seperti ini. 4, 1, 4, 2, 5, 3, 8, 2, 2. Habis itu ada 8, 1, 3, 4, 5, 2, dan 2, 2, 4. Oke, kita langsung jabarin aja kayak gini. Terus kita tulis, kita kalikan ya. Berarti di sini ada 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 ditambah 8 dikali 2 dikali 2 nah setelah ini kan ini udah selesai yang pink, kita kurang sama yang kuning, diagonal yang warna kuning, yaitu 8 dikali 1 dikali 3
dan dikurang 4 dikali 5 dikali 2, 4 dikali 5 dikali 2, dan sorry dilanjutin di bawah, dikurang 2 dikali 2 dikali 4. Oke, 2 dikali 2 dikali 4. Oke, nah lalu ini semua kita hitung. Jadi 4 dikali 1 dikali 4 itu berarti 4 dikali 1 dikali 4 itu berarti 16, ditambah 2 dikali 5 10, 10 dikali 3 30, dan ditambah 32. Kalau gitu materi 32 tentang determinan matriks kurang telah 24, selesai. lalu dikurang lagi 40, dan kita kurang dengan 2 dikali 2 dikali 4, 16, dan ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah minus 2. Mengerti ya teman-teman? Halo Ibu Risa, perkenalkan nama saya Hansila Audra, dan pada kali ini saya akan membahas tentang inverse matrix, yang dimana masih berhubungan pula dengan determinan matriks yang dijelaskan sebelumnya pada video ini. Kita masuk ke pembahasan mengenai rumus dan juga pembahasan soal dari inverse matrix ini, kita juga perlu tahu nih apa sih pengertian dari inverse matrix. Jadi inverse matrix dia itu merupakan matriks baru yang merupakan kebalikan atau inverse dari matriks asal. Dan pada video ini, matriks yang akan dibahas itu hanya yang berordo 2 kali 2. Setelah kita tahu pengertiannya, maka tak usah tunggu lama lagi, sekarang kita akan masuk ke rumus dari inverse matrix nih. Rumus. Oke, jadi rumus dari inverse matrix itu adalah seperti ini. Inverse matrix itu disimbolkan dengan seperti ini. Misal ada matriks A, nanti simbol dari inverse matriksnya itu adalah A pangkat min 1. Dan rumusnya ini adalah 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoin A. Jadi ini adalah rumus dari inverse matrix. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu nih, apa sih singkatan yang ada dalam rumus ini. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ada det lagi ini. Ini apa sih? Ini tuh adalah singkatan dari determinan matriks A. Atau biasanya J ini juga disimbolkan seperti ini. Dan untuk ADJ ini tuh, ini adalah singkatan dari adjoin matriks A. Yang pertama kita akan bahas determinan terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah dilihat pada sebelumnya, determinan itu misal kita punya matriks A nih. Lalu isinya tuh elemennya ada A, B, C, D. Nah, untuk mencari determinannya itu, kalian tinggal mengalihkan diagonal aja. Yang pertama dikali ini, A kali D. Maka nanti rumusnya menjadi A kali D. Dan selanjutnya kita bakal mengalihkan B kali C ini. Dan saat kita jabarkan, rumusnya seperti ini ya. A kali D, nanti itu dia dikurang dengan BC. Setelah kita tahu ini, kita bakal bahas yang adjoin. Jadi adjoin ini juga simple aja. Dia ini misalnya sama seperti determinan tadi, ada matriks A. Lalu ada elemen A, B, C, D. Untuk mencari adjoin dari matriks A ini, yang perlu kita lakukan adalah menukar A dengan D, maka A-nya itu nanti bakal jadi D dan D-nya itu bakal jadi A. Sedangkan untuk B dan C-nya itu dia tinggal tukar tanda. Jadi yang tadinya positif, dia ini bakal menjadi negatif. Dan sebaliknya juga kalau tadinya dia negatif, jadi positif. Jadi tinggal dilihat aja nanti. Ini menjadi BJ. Maka nantinya setelah dijabarkan, rumus dari inverse matrix ini itu adalah 1 per AD min BC dikali dengan adjoin yang tadi sudah kita cari, yaitu D min B min C dan A. Sekarang kita bakal masuk ke contoh soal dengan rumus yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, contoh soalnya itu adalah tentukan inverse matrix dari matriks A yang punya elemen 3, min 1, 11, dan min 4. Oke, di sini kita langsung kerjakan saja. Jadi
inverse dari matriks A ini adalah 1 per, jadi tadi itu rumus determinan kan 3 kali min 4, dan diagonal selanjutnya yaitu min 1 kali 11 ini. Maka nantinya 3 dikali min 4 dikurang lagi dengan min 1 dikali dengan 11. Dan selanjutnya dikali dengan adjoin A nih. Dia ini hanya menukar dan juga ada yang mengganti tanda. Di sini yang ditukar yaitu min 4 dengan 3-nya. Jadi 3-nya jadi min 4 dan min 4-nya menjadi 3. Sedangkan yang min 1 dan 11 dia ini tukar tanda. Yang tadinya min 1 menjadi 1 dan yang 11 ini tadinya positif menjadi negatif yaitu min 11. Sekarang kita menghitung determinan yang di bawah angka 1 ini. 3 kali min 4 yaitu min 12 dan min 1 kali 11 itu yaitu min 11. Lalu dikali dengan adjoin. Ini bila dihitung menjadi min 1 dan ini sama saja, nanti dihitungnya setelah ini. Oke. Karena ini 1 dibagi min 1, maka nantinya kan hasilnya hanya menjadi min 1. Jadi langsung kita kalikan saja min 4 ini dengan min 1, yaitu menjadi 4. 1 dikali min 1 menjadi min 1, min 11 dikali min 1 menjadi 11, dan 3 dikali min 1 menjadi min 3. Maka ini adalah hasil dari A inverse dari matriks yang sudah diberikan pada soal. Bahas soal dari nomor 2. Soal nomor 2 diketahui matriks A berisi elemen 2, 3, 0, 1 dan matriks B berisi elemen 2, 5, 1 dan 3. Yang disuruh ditentukan adalah A kali B lalu diinverskan. Jadi matriks itu punya sifat bila A misalnya A kali B lalu diinverskan itu, maka hasilnya akan menjadi B inverse dikali dengan A inverse. Maka pada soal ini yang perlu kita cari adalah B inverse dan juga A inverse-nya. Karena ini perkalian, maka determinan pada B inverse dan juga A inverse bisa dikalikan. 1 per min 11 dikali dengan 1 per 2 dan hasilnya nantinya akan menjadi 1 per min 22. Lalu adjoin dari kedua inverse juga nantinya dikalikan dengan menggunakan sistem baris dikali dengan kolom. Di sini sistem baris kolomnya, maka min 3 dikali 1 ditambah min 5 kali 0 ini didapatkan dari matriks yang ada di sebelah kiri ini. Baris pertamanya dikalikan dengan kolom ke-1 dari matriks yang berada di kanan. Lalu untuk sebelahnya min 3 dikali min 3 ditambah min 5 dikali 2 didapatkan dari matriks yang berada di sebelah kiri ini. Baris ke-1-nya dikalikan dengan matriks kanan kolom 2 ini. Lalu untuk bawahnya min 1 dikali 1 tambah 2 kali 0 ini didapatkan dari sini, yaitu baris kedua dikalikan dengan kolom 1. Lalu untuk min 1 dikali min 3 dan ditambah 2 kali 2 ini didapatkan dari baris kedua ini dikalikan dengan kolom kedua yang ada di sini. Maka hasilnya nanti akan menjadi 1 per min 22, min 3 ditambah 5 yaitu 2, lalu min 3 dikali min 3 ditambah min 5 kali 2 yaitu min 1, min 1 ditambah 0 yaitu min 1, dan 3 ditambah 4 yaitu 7. Karena determinan yang ada itu minus, maka kita juga bisa mengubahnya untuk menjadi positif. Jadi angka dua-duanya ini nantinya menjadi positif. Oleh karena itu juga, maka untuk menghilangkan negatif pada angka tersebut, kita hanya perlu mengalihkan min 1 pada matriks di sebelahnya. Maka ini menjadi 1 per 22, dan matriks ini itu dikalikan dengan min 1 semuanya. 2 dikali min 1 menjadi min 2, min 1 dikali min 1 menjadi 1, min 1 dikali min 1 menjadi 1, dan 7 dikali min 1 yaitu menjadi min 7. Maka ini adalah hasil akhir dari nomor 2. Masih bisa dijabarkan lagi sebenarnya, yaitu 1 per 22 dikali min 2 yaitu menjadi min 1 per 11, 1 per 22 dikali 1 yaitu 1 per 22, 1 per 22 dikali 1 yaitu 1 per 22, dan juga 1 per 22 dikali min 7 yaitu min 7 per 22. Ini adalah hasil akhir dari nomor 2. Baik teman-teman, gimana teman-teman sudah pada ngerti ya?
Oleh karena itu, sekian video pembelajaran determinan dan inverse matriks. Terima kasih.